Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Aprianto dengan NIM 1521111513031 dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial debugging pada NetBeans. Untuk melakukan debugging, kita bisa mengeklik projectnya, lalu klik kanan projectnya, lalu klik debug atau menekan tombol ini. Namun sebelumnya, tujuan debugging ini untuk apa? Tujuan debugging itu untuk mencari tahu bug yang ada dalam program kita. Sebelum kita melakukan, sebelum kita mengeklik debug project, sebelumnya kita harus melakukan penambahan breakpoint. Menambahkan breakpoint, kita tinggal klik line di sini. Nomor di sini misal 26, kita klik 26-nya, 36. Jadi breakpoint ini akan menyetop program supaya kita bisa mengevaluasi program pada saat berjalan dan di baris 26 itu apa yang terjadi. Jadi fungsinya untuk itu. Karena kan di Java ini programnya berjalannya baris per baris. Jadi program ini berjalan dari 19 dulu, lalu 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Jadi pada saat kita menambahkan breakpoint pada line 26, yang terjadi adalah program akan berhenti dulu pada 26. Jadi kita bisa tahu pada saat line 26 ini apa yang terjadi. Tambahkan saja. Lalu kita debug. Debug. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat 26 itu ada beberapa variabel ini. Lalu kita akan fokus pada ini di atas ini. Ada finish debugger session di mana menyelesaikan debug. Ada pause yang mana akan mengepause debugnya. Lalu ada continue yang akan melanjutkan sampai ke breakpoint selanjutnya. Jadi saat ini kita ada 26, program akan berjalan lalu stop di 35. Kalau kita continue, selesai debugnya. Di sini ada step over. Jadi daripada kita, kalau misalnya kita ingin mengetahui baris per barisnya, daripada kita harus menambahkan begini, ya kan, sangat tidak efektif. Nah, kita bisa melakukan step over. Jadi step over ini akan lanjut ke baris selanjutnya. Jadi program berjalan pada 1 sampai 26, lalu berhenti 28, berhenti 29, 31. Jadi ibaratnya ini kayak lanjut ke baris selanjutnya. Berarti begitu. Lalu di sini ada step over expression. Kalau misalnya tadi, misalnya ini kan sebuah expression. Nah, tapi sebenarnya dalam satu ekspresi ini ada expression lagi, yaitu ini. Nah, kalau kita step over itu kita langsung saja expression ini dijalankan, oh outputnya ini yang terjadi, menambahkan variabel baru. Tapi kalau kita lakukan step over expression, yang terjadi adalah kita akan menjalankan expression ini dulu, yaitu function tambah dengan argumen A dan B, yang mana A-nya 10, B-nya 15. Nah, akan ditambah dengan function tambah yang argumennya C dan D. Jadi step over expression ini ya, per expression akan dievaluasi. Jadi lihat sama seperti ini. Oh, line 28 ini print ln dulu, lalu sistem yang 29 ini print ln lalu kurang.
Mana kuranginnya ini tadi 10 kurangi 5 hasil A sama dengan karena kurang tadi lalu print ln begitu begitu. Lalu sini ada step into ini contohnya di line 26 ini tadi kan ekspresinya dari satuan ini adalah melakukan fungsi tambah dengan argumen AP dan tambah dengan argumen CD. Nah, step into ini kita bisa masuk ke dalam fungsinya. Jadi tambah ini adalah sebuah fungsi. Jadi kan pasti ada bodinya. Kita step into, kita masuk ke dalam fungsinya. Oh, ternyata fungsi tambah itu menerima argumen A dan B. Maksudnya di sini tuh menerima dua variabel integer dan mengembalikan dua variabel tersebut ditambahkan. Seperti itu. Lalu untuk step out kita kembali lagi ke file yang ini, file mainnya. Jadi begitu. Step itu untuk kita bisa mengetahui misal kok kurang ini. Kita mau masuk ke dalam kurang ini apa sih isinya? Kita klik oh ini isi dari fungsi kurang itu ini menerima dua argumen nilai variabel integer lalu mengembalikannya dikurang. Seperti itu. Untuk perhatikan step itu untuk step out ya tadi untuk keluar. Jadi misal step pintu ini tambah, oh ini isinya ini kita bisa keluar aja kembali lagi. Kita masuk ke fungsi tambah lalu step out untuk keluar. Lalu ada lagi yaitu ini variabel watch. Di variabel watch ini untuk memantau sebuah variabel. Contohnya di sini 10 ini. 10. Kita bisa variabel A yang isinya 10. Nah, seiring besarnya program, ternyata di line di 35 ini A-nya itu berubah. Jadi A-nya itu jadi 30. Nah, mungkin kelihatannya di sini nggak berguna ya. Tapi ini karena cuman sedikit variabelnya. Tapi kalau misalnya ada 1000, pada kita nge-scroll 1000 gini kan, dan kita hanya ingin tahu yang A, jadinya kita tinggal menambahkan variabel watch ini aja. Jadi nanti kita bisa memantau apa yang terjadi pada variabel A ini seiring berjalannya program. Lalu yang terakhir itu ada, oh ini yang paling keren yaitu evaluate expression. Yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa memasukkan ekspresi apapun, lalu mengharapkan apa hasilnya. Nah, di sini ada A dan B. Maaf, maaf. If A lebih besar dari B. Ini kan mengecek apakah A lebih besar dari B. Kita bisa lakukan A lebih besar dari B. Pada saat 26 ini ya. Pada saat baris 26 itu A lebih besar dari B itu hasilnya apa? Lalu kita klik ini. Ternyata A lebih besar dari B itu benar. Benar A lebih besar dari 10. A lebih besar dari A yang nilainya 10 lebih besar dari B yang nilainya 5. Kalau kita bisa apakah A lebih besar dari C? Kita di sini oh ternyata false. Jadi kita bisa melakukan apapun di sini. Kita bahkan bisa mengubah nilai dari suatu variabel. Contohnya A ini kan 10. Kita bisa ubah jadi A itu 100. Tuh, bisa kita ubah jadi A-nya itu 100. Kita lanjutkan ini. Tambah semua. Hasilnya beda 140 karena A-nya diubah jadi 100. Seperti begitu.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.